Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sekarang waktunya kita berbagi cerita seputar dunia keuangan bareng Meta Anggriani, Certified Financial Planner. Hai teman Motion. Wow, hari ini di Motion Cuan ada seorang Certified Financial Planner, ada Kak Meta Anggriani yang sudah bergabung di sini. Kak Meta. Halo, selamat siang Kak Sheryl. Hi, it's good to see you. Sehat Kak Meta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau hari gini tuh ditanya bukan cuma kabar baik, tapi yang penting sehat atau enggak gitu ya. Benar. Sehat bukan cuma fisiknya, tapi sehat dompetnya juga gitu ya Kak Sheryl ya. Benar. Aku tuh pengen nanya, bener gak sih kalau selama 2 tahun ini akhirnya orang-orang tuh udah mulai kayak melek, gila ternyata financial planning tuh bener-bener wajib ya gitu loh. Bener banget sih. Jadi emang aku sendiri ngerasain bedanya nih kalau waktu itu zaman ekonomi lagi baik, kalau ngomongin keuangan tuh orang semangat. Tapi semangat abis itu kadang-kadang ya udah gitu aja karena kan kondisi baik-baik ya. Artinya uang tetap datang, tetap apa. Jadi ya habis bikin financial planning tetap aja jalan-jalan hura-hura gitu, jalan terus kan ya. Investasi juga cuan-cuan gampang cuannya, cincai lah gitu kan. Gitu. Nah, tapi sejak pandemi ini membuat orang benar-benar baru ngerasain bahwa ternyata punya uang aja tuh nggak cukup gitu ya. Ternyata punya uang tuh harus dikelola. Kenapa? Karena ternyata yang namanya resiko itu ada aja gitu ya, resiko kehidupan. Kan siapa yang nyangka ada pandemi datang? Semua orang bisa sakit tanpa diduga-duga, siapa aja, kapan aja, di mana aja itu bisa kena gitu kan. Jadi kita baru sadar bahwa yang namanya risiko itu benar-benar ada gitu ya. Dan begitu kayak gitu terjadi secara global, bukan cuma kesehatan aja yang ngaruh, ternyata ekonomi juga ngaruh. Jadi yang tadinya kita invest aman-aman aja, ternyata investasi secara turun gitu. Yang tadinya punya uang bisa kerja, ternyata kerjaannya terganggu juga, akhirnya ada layoff, ada pengurangan gaji. Jadi resiko itu nyata gitu. Nah, ketika orang baru dihadapkan pada resiko, baru tuh bisa ngerasain, oh bener ya, financial planning tuh bukan cuma cari cuannya gitu, tetapi juga cari cuan yang pas dan aman gitu buat sekarang dan juga buat ke depan gitu Kak Sheryl. Oh, benar banget. Kalau kita lagi aku konsultasi misalnya nih ya sama seorang financial planner gitu kan. Oke, goalsnya apa? Biasa ditanya gitu kan. Oke, goalsnya mungkin punya ini bebas hutang gini gitu kan. Terus terakhirnya goalsnya apa? Pengen financial freedom, kayaknya enak banget ya gitu. Tapi sebenarnya kalau aku kan memaknai secara orang awam lah gitu yang nggak pandai mengerti. Ketika financial freedom lo tuh udah nggak perlu mikirin cicilan gitu, karena ibaratnya udah ada yang bayarin cicilan dari investasi lo. Nah sekarang sebetulnya definisi financial freedom yang sebenarnya tuh apa sih Kak Meta? Definisi financial freedom itu bisa beda-beda nih tiap orang. Tapi pada dasarnya nih secara umum kalau kita bicara kebebasan finansial, itu kan kita bicara orang yang sudah punya cukup uang tunai, punya tabungannya, punya investasinya, yang bisa memenuhi gaya hidup dia untuk jangka waktu yang panjang. Ini kita bicara gaya hidup ya. Gaya hidup nih. Bukan cuma sekedar buat makan, say. Bukan, karena kalau ngomongin freedom kan maunya tadi kan, mau apa gitu kan. Nah, sayangnya memang itu banyak orang yang pingin freedom tapi kok masih terjerat pada kebiasaan-kebiasaan lama, mungkin malah hutang, malah punya gaya hidup yang hedonisme tadi gitu ya. Ada freedomnya itu jadi nggak jelas dan kapan tercapainya gitu ya. Nah, jadi intinya sih kalau menurut aku, apapun definisinya, yang pasti kita harus bisa nentuin targetnya tuh apa, target uangnya ya, dan juga target waktunya. Nah, kadang orang kalau ngomongin financial freedom, orang ngomongin perencanaan keuangan tuh yang dipikirin cuma uangnya doang. Tapi sebenarnya yang dikelola itu bukan cuma uang, tapi juga waktu. Nah, waktu ini adalah ya tadi, kalau saya ingin financial freedom, let's say saya mau punya uang berapa, 1M gitu. Harus jelas juga 1M itu untuk kapan dan untuk berapa lama. Nah, ini yang penting nih. Kadang orang begitu turun harus mendefinisikan itu tuh agak bingung, agak sulit. Iya ya, gimana cara ngitungnya, gimana cara apanya, habis itu lupa, balik lagi ke gaya hidup yang lama gitu deh kadang-kadang. Emang udah mesti set the targetnya jelas dulu gitu ya Kak Meta ya. Ini kan sekarang era semuanya serba gampang ya. Menurut Kak Meta hal-hal apa aja yang akhirnya bisa menghambat pencapaian si financial freedom gitu? Jadi kalau kita bicara financial freedom itu intinya kalau aku lihat bahwa manusia itu kan kita punya 2 hal ya. Kita punya kebutuhan, punya keinginan. Artinya kalau kebutuhan itu kan sesuatu yang sifatnya mendasar. Kalau kita nggak penuhi, kita bisa celaka gitu ya. Nah tapi kalau keinginan tuh kan tidak terbatas gitu ya. Orang kalau ngomongin financial freedom itu tuh mereka biasanya fokus hanya di keinginan itu saja, tapi mengenyampingkan si kebutuhan. Nah jadi intinya tuh kita bisa nggak sih misalnya kita tahu dulu nih kebutuhan kita apa aja. Nah standarnya sih kita bilang kebutuhan sandang, pangan, papan gitu ya. Tapi kan hari gini ya kebutuhan itu termasuk kebutuhan pulsa, data,
transport, jalan-jalan itu udah jadi kebutuhan juga sekarang. Ya. Nah, intinya kalau kita punya kebutuhan itu sekarang, kita bisa nggak sih tackle itu dulu supaya kebutuhan yang setiap bulan ini bisa kita penuhi, terus kita bisa penuhi juga sepanjang hidup saya, baru kita amankan dulu. Ini baru kita sebenarnya ngomongin financial freedom. Oh, Jadi, oke. kalau yang kebutuhan dasarnya udah aman-aman sekarang, terus aman tahun depan, terus kalau bisa untuk 10 tahun ke depan aman juga, ya udah berarti sisanya saya tinggal fokus on financial freedom. Artinya ya itu dia, kalau misalnya kita nggak punya mindset yang jelas itu yang mungkin faktor pertama yang bisa bikin tadi kan financial freedomnya itu capai gitu ya. Jadi halangan utamanya tuh apa sih? Halangan utamanya kalau menurutku sih satu tadi, definisinya kita belum jelas. Termasuk juga mungkin orang tuh sulit gitu mengidentifikasi kebutuhan. Artinya kan kalau kita bicara kebutuhan, kita bisa lihat kebutuhan yang sekarang ya. Kayak sekarang nih saya perlu makan, minum, ini segala macam. Tapi ternyata kebutuhan ke depan gimana? Gimana ketika saya sudah menikah kan kebutuhan bertambah. Gimana ketika anak tambah besar kebutuhannya nambah lagi gitu. Jadi kita bisa nggak sih mengidentifikasi kebutuhan itu buat sekarang maupun ke depan? Itu satu. Terus yang kedua juga kalau kita udah bicara financial goals-nya tadi gitu kan. Nah, kita tuh udah punya habitnya belum nih untuk mencapai itu. Dan yang ketiga, kalau udah punya habitnya pun kita udah bisa antisipasi nggak gangguan-gangguan yang mungkin ada. Risiko-risiko gitu kan. Saya udah punya tujuan gitu. Begitu ada notif dikit di sini, galau gitu kan. Gimana Bisa dong? cicil iPhone 13 gitu ya.